Dunia memang sudah benar-benar ada dalam titik krisis. Sudah 1 bulan pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, namun penambahan kasus positif COVID-19 masih dinamis. Data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 menunjukkan penambahan 30.780. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kita masih harus menghadapi ujian berat, menghadapi cobaan berat. Hari ini kasus harian COVID-19 nasional masih. Hingga Jumat sore tercatat ada penambahan 5.862 kasus. Sementara itu, terkait varian baru virus corona, pemerintah terus melakukan whole genome sequencing dan menemukan sejumlah kasus di Indonesia. Kasus harian COVID-19 di Provinsi Kepulauan Riau mulai menurun sejak beberapa hari terakhir. Penurunan ini dikarenakan akibat berkurangnya mobilitas warga pada masa perpanjangan PPKM level 4 yang diberlakukan di sejumlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Nabila, berasal dari Fakultas Humaniora dan Prodi Bahasa dan Sastra Arab di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Baiklah, pada video kali ini saya akan menyampaikan mengenai sesuatu yang sangat penting, yaitu mengenai COVID-19. COVID-19 ini sudah sangat terbiasa didengar di telinga kita. Awal mengetahui istilah ini, pasti kita bertanyakan, apa sih COVID-19 itu? Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus ini bisa menyerang siapa saja seperti lansia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi. Virus ini bisa menyebabkan gejala ringan hingga kematian. Virus ini pertama kali muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok, dan menyebar ke negara lainnya pada Januari 2020. Di Indonesia sendiri diumumkan pada Maret 2020. Dengan percikan air liur orang yang batuk dan bersin, menyentuh tangan atau wajah orang terinfeksi, memegang mata, hidung, atau mulut setelah memegang benda yang terkena percikan orang yang positif COVID-19. Dan yang terakhir adalah feses. Yang pertama itu demam atau menggigil, batuk, kesulitan bernafas, kelelahan, pegal-pegal atau nyeri otot, sakit kepala, hilangnya indera penciuman dan perasa, sakit tenggorokan, hidung mampet dan berair, mual, dan yang terakhir adalah diare. Untuk memutus mata rantai COVID ini, pemerintah menerapkan kebijakan social distancing. Nah, apalagi sih social distancing itu? Social distancing adalah semua kegiatan masyarakat dilaksanakan tetap di rumah atau bisa disebut dengan stay at home, seperti ibadah, bekerja, belajar, dan lain-lain. Kebijakan ini diterapkan kepada seluruh sektor kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, dan juga agama. Angka COVID di Indonesia masih tergolong tinggi, bisa kita lihat di sumber yang saya temukan yang dirangkap pada tanggal 29 Agustus 2021. Nah, apa sih faktor naiknya kasus COVID-19 ini secara drastis? Nah, bisa dilihat dari sumber yang saya temukan ini, yaitu yang dipaparkan oleh pakar epidemiologi Universitas Diponegoro atau Undip, yaitu Profesor Suharyo Hadi Saputro, yang menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan angka COVID di Indonesia ini masih tinggi. Ada beberapa faktor, yaitu masyarakat tidak sepenuhnya melakukan kegiatan untuk memenuhi protokol kesehatan. Lalu, masyarakat sering kecolongan dengan mengabaikan kegiatan-kegiatan yang memicu penularan virus COVID ini. Untuk mengurangi angka COVID di Indonesia, masyarakat harus sadar akan kebijakan pemerintah. Dan pemerintah juga menerapkan kebijakan 5M dan vaksinasi.
Nah, ada istilah baru nih, apa sih 5M dan vaksinisasi itu? Ayo kita kenali gerakan 5M, yaitu yang pertama adalah memakai masker. Apabila kita ingin keluar rumah, sebaiknya kita memakai masker. Jangan asal pakai masker loh ya, yaitu yang pertama adalah kita harus menutupi hidung dan mulut. Lalu perhatikan tidak ada rongga antara masker dengan wajah. Yang kedua adalah membasuh tangan. Usahakan membasuh tangan setiap kita setelah melakukan pekerjaan atau keluar rumah. Basuh tangan dengan air yang mengalir dengan benar menggunakan sabun. Basuhlah tangan di semua sisi tangan. Dan cucilah tangan sesering mungkin. Yang ketiga adalah menjaga jarak 1 meter. Nah, jika kita terpaksa keluar rumah, maka yang perlu diingat adalah menjaga jarak, yaitu minimal 1-2 meter. Yang keempat adalah menjauhi kerumunan. Nah, apabila kita melihat kerumunan, sebaiknya kita menjauh, karena ini adalah salah satu sebab cepatnya penularan COVID-19 ini. Yang kelima adalah tetap di rumah. Kita usahakan semua kegiatan kita di rumah, baik itu belajar, ibadah, dan lain-lain. Nah, inilah pentingnya gerakan 5M. Salah satunya untuk memutuskan mata rantai COVID-19. Mari kita seluruh rakyat Indonesia bahu-membahu untuk menyudahi penyebaran COVID ini dengan cara disiplin, menerapkan protokol kesehatan 5M dan vaksinisasi. Ayo vaksinisasi agar terciptanya kekebalan kelompok, agar terputusnya mata rantai COVID-19 ini. Semoga bumi kita kembali pulih dan kehidupan berjalan normal.